Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Tolahah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Pertemuan kali ini kita masih membahas tema 2, yaitu selalu berhemat energi, dengan subtema manfaat energi. Tujuan pembelajaran hari ini bisa kita baca di halaman 32, supaya kalian memahami materi yang akan disampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berbagai macam energi di dunia ini. Misalnya energi matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, gas alam, dan lain-lain. Di Eropa, tepatnya di negara Belanda, banyak ditemukan kincir angin. Kincir angin merupakan alat yang digerakkan oleh tenaga angin, sehingga dapat diubah menjadi energi lain. Kincir angin juga digunakan untuk memompa air untuk mengairi sawah. Nah, ternyata energi banyak sekali kegunaannya. Mari kita pelajari manfaat apa sajakah energi yang ada di bumi ini. Bentuk-bentuk energi di sekitar kita ada banyak sekali. Salah satunya adalah energi listrik. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang energi panas. Kali ini kita akan belajar tentang energi listrik. Energi listrik bisa kita lihat dari peralatan rumah tangga yang ada di rumah kita. Contohnya televisi, mesin cuci, kipas angin, dan blender. Tahukah kalian cara menggunakan peralatan elektronik yang benar? Mari kita kupas pemakaian alat elektronik kipas angin. Yang pertama, pasang colokan kabel pada stop kontak. Yang kedua, tekan tombol on. Yang ketiga, atur kecepatan kipas. Yang keempat, jika selesai, tekan tombol off. Cabut kabel dari stop kontak. Jadi, setelah tidak digunakan, cabut kabelnya dari stop kontak. Sumber energi listrik selain bisa kita gunakan pada keperluan kita sehari-hari, kita juga punya kewajiban untuk menghemat energi listrik. Menghemat energi listrik salah satunya dengan menggunakan kipas kertas. Kalian bisa melihat cara membuatnya dan langkah-langkahnya pada buku tema 2 halaman 34. Ada suatu hukum namanya hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dibuat. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi bisa berubah bentuk. Berubah bentuknya energi bisa kita lihat. Mari kita lihat tabel pada halaman 36. Yang pertama, ketika kita menyalakan kipas angin, ada perubahan energi apa? Yaitu energi listrik berubah menjadi gerak. Saat kita dinamo sepeda, energi yang berubah, energi gerak menjadi cahaya. Saat menyetrika baju, energi yang berubah, energi listrik berubah menjadi panas. Saat menyalakan radio, energi listrik berubah menjadi bunyi. Untuk membangkit listrik tenaga air, yang berubah adalah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber energi bisa diambil dari sumber daya alam. Mengingatkan materi sebelumnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui, cirinya
mudah didapat karena ada bebas di alam. Jumlahnya banyak dan tidak terbatas. Contohnya air, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan lain sebagainya. Untuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui, cirinya sulit didapat karena terbentuknya puluhan tahun bahkan ribuan tahun. Jumlahnya terbatas karena sulit didapat. Didapatnya biasanya di tengah laut, yaitu berupa minyak atau gas, dan di dalam bumi berupa emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Sumber daya alam yang dapat diperbarui banyak sekali ada di lingkungan sekitar rumah kita. Dan biasanya orang tua kalian juga menanamnya. Kalian bisa lihat bacaan di halaman 38 tentang rempah-rempah. Indonesia sangat kaya sumber daya alam. Salah satu rempah-rempah yang dapat dijadikan obat adalah kunyit. Kunyit bisa digunakan untuk obat batuk dan flu. Tidak hanya dijadikan minuman susu kunyit, rempah-rempah juga dijadikan jamu. Ustazah yakin kalian sering meminum jamu yang berasal dari kunyit. Rempah selain kunyit, masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan, yaitu ada jahe. Kegunaannya untuk obat mual, peradangan, dan perut kembung. Cengkeh digunakan untuk membunuh bakteri, sakit gigi, dan meredakan nyeri. Serai digunakan untuk mengusir nyamuk, mengurangi demam. Jadi, rempah-rempah yang kalian biasa temui tidak hanya digunakan untuk makanan saja, tetapi bisa digunakan untuk obat-obatan. Kalian menyebutnya dengan apotek hidup. Biasa ditanam di pekarangan rumah. Setelah melihat gambar rempah-rempah tadi, mari kita melihat gambar adik bayi berikut ini. Di situ ada dua gambar yang ditandai silang dan tanda centang. Pada dua gambar ini, kita akan mendapatkan informasi. Mari kita cari informasinya apa saja. Gambar tersebut bercerita tentang apa? Gambar tersebut bercerita tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Menurutmu, apa yang dilakukan gambar di atas berbahaya? Kenapa? Yang dilakukan pada gambar sangat berbahaya. Jika bermain-main dengan listrik, kita akan tersetrum listrik dan dapat meninggal dunia. Sebutkan contoh-contoh tindakan lain yang berbahaya terhadap listrik. Hal yang berbahaya terhadap listrik yaitu memasukkan benda ke stop kontak, mencolokkan kabel saat tangan basah, menggunakan roll kabel secara berlebihan, bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Dari gambar itu, kita ternyata bisa menemukan banyak sekali informasi. Maka dari itu, jika ada gambar atau petunjuk, dibaca dengan teliti supaya kita bisa mendapatkan informasi hal-hal yang kita butuhkan. Berikut kita lihat poster ini. Dari poster itu ada banyak informasi yang bisa kita ambil. Tahukah kalian informasi tentang apa saja? Betul, itu tentang penggunaan listrik. Ada gambar stop kontak banyak, itu tidak diperbolehkan. Atau ketika ada banjir, menggunakan listrik juga tidak boleh. Ada pohon besar di dekat kabel listrik, itu juga sangat berbahaya. Dan hal banyak lainnya. Makanya, ketika kita menggunakan listrik,
ada baiknya kita mengetahui hak dan kewajiban kita dalam menggunakan listrik. Hak dan kewajiban kita terhadap penggunaan listrik. Sebelumnya, kita ingat kembali hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapat. Sedang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Dan sebelum mendapatkan hak, kita melaksanakan kewajiban kita dahulu. Contohnya hak mendapatkan listrik yaitu mendapatkan secara rutin, mendapat daya listrik sesuai kebutuhan, dan mendapat pelayanan. Sedangkan kewajiban kita adalah membayar tepat waktu, merawat fasilitas listrik, menggunakan tidak berlebihan atau menggunakan secara hemat. Demikian kita tadi sudah belajar tentang sumber energi, yaitu energi listrik. Semoga kita bisa bijak menggunakannya. Sekarang kita belajar tentang nada dan birama. Nada adalah suara yang mempunyai getaran tertentu. Ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Kita menandai nada rendah, sedang, dan tinggi dilihat dari not angkanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika ada titik, berarti itu bisa nada rendah atau tinggi. Jika titiknya ada di bawah, itu nada rendah. Jika titiknya di atas, itu nada tinggi. Dan jika tidak ada titik, disebut nada sedang. Sedangkan birama adalah ketukan dalam bagian tersebut. Biasanya birama dilihat pada syair lagu. Kita lihat teks syair berikut ini. Teks syair ini berjudul Hari Merdeka. Penciptanya adalah H.S. Mutahar. Dan biramanya atau ketukannya 2/4. Kalian pasti tidak asing dengan teks syair berikut ini. Pada teks syair berikut ini, coba kita lihat ada yang namanya not balok. Lihat lingkaran berikut ya. Dan juga ada not angka. Pada not angka, terdapat tanda titik atas, bawah, dan tidak ada titiknya. Titik-titik tersebut menandakan tinggi rendahnya nada. Kita telah belajar tentang berbagai macam sumber energi listrik. Perubahan yang terjadi pada sumber energi listrik, manfaatnya, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi listrik. Tetapi kita juga perlu melestarikan sumber daya alam dan penghematan energi. Seperti hadis berikut ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Di dalam hadis tersebut, jika kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kita juga dapat pahalanya. Jika kita mengajak orang lain untuk menghemat listrik, itu merupakan pahala bagi kita juga. Maka dari itu, mari kita sebarkan kebaikan untuk orang lain juga. Mandiri hari ini, kalian menulis di buku tulis tentang petunjuk menyalakan TV dan cara menghemat listrik. Setelah kalian tulis, kirimkan lewat Classroom. Jangan lupa dikasih nama dan tanggal. Dan menuliskan hak dan kewajiban kita menggunakan setrika. Tidak hanya hak dan kewajiban menggunakan listrik, tetapi terhadap pakaiannya juga. Kirimkan juga lewat Classroom. Terakhir, kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kirimkan lewat WA. Jadi direkam, kirimkan lewat WA.
Sekian dari Ustazah Senja. Terima kasih menyimak hingga akhir. Jangan lupa dibaca lagi buku tema 2 dan boleh dikerjakan sebagai latihan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.